Guys, jadi bayangin nih, kalau misalnya kalian tuh baru lulus SMA atau baru lulus SMK, baru lulus kuliah, habis itu setelah berbulan-bulan kalian cari kerja, ternyata kalian dapat kerja yang layak. Nah, habis itu setelah kalian dapat pekerjaan, di hari pertama kalian kerja, itu ternyata ijazah kalian tuh diminta. Bukan buat difotokopi, melainkan untuk ditahan. Dan kalian tuh nggak tahu kapan ijazah kalian tuh bakal dibalikin. Terus bayangin lagi nih, misalnya setiap kalian beli baju dari brand fast fashion favorit kalian, ternyata realita di balik itu ada hak-hak buruh yang dirampas, mulai dari mereka yang bekerja seharian nonstop, bekerja tanpa kontrak, dan juga tanpa jaminan ketenaga kerjaan. Ini bukan cerita lama, tapi ini cerita buruh hari ini. Dan meski hari buruh tuh udah lewat di tanggal 1 Mei kemarin, tapi suaranya tuh seharusnya belum hilang. Justru pada sesi kali ini kita harus mendengarkan lebih dalam suara buruh tersebut. Halo semuanya, welcome di Polkes, Policy Podcast, Warga Muda Merespon Kebijakan. Saya Vanessa sebagai host di podcast hari ini akan ngobrolin isu penting yang sering luput dari atensi publik, yaitu mengenai refleksi Hari Buruh, arah kebijakan perlindungan hak kerja. Di sini aku nggak sendiri, aku ditemenin narasumber yang sangat inspiratif, seorang akademisi dan peneliti di Departemen Administrasi Publik. Selamat datang, Mazul. Ya, selamat datang. Oke, senang banget nih bisa ngobrol sama sosok yang inspiratif dari Departemen Administrasi Publik. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, Mas, aku tuh sempat baca dan sesuai juga dengan pengalamanku waktu maba dulu, Mas Izul ini merupakan sosok lulusan administrasi publik yang lolos program fast track di Departemen Administrasi Publik. Bener begitu ya, Mas ya? Ya, Oke. Zulfikar ya. Oke, Oh, iya. Mas Zulfikar. Jadi mengenai program fast track Mas Zul ini, apakah Mas Zul ini udah terfikirkan dari awal atau udah terplanning dari awal untuk mengikuti program fast track, atau dari pertengahan semester tuh baru terfikirkan, oh rasanya aku mampu buat ikut program fast track ini, atau memang ada tekanan lain, ada pressure dari orang tua untuk mengikuti program fast track ini? Mungkin Oh, bisa di-sharing, Mas. oke. Terima kasih Vanessa sudah memberikan pengantar. Salam kenal semuanya. Sebelumnya aku terima kasih banyak sudah diundang di Polkes komunitas manifesting ya. Ini sebuah komunitas yang luar biasa saya kira, bahwa kemudian banyak anak-anak muda yang masih peduli terhadap kebijakan publik dan merespon isu-isu yang sedang berkembang gitu ya. Oke, back to the point. Tadi pertanyaannya tentang fast track ya. Iya, benar. Ya, jadi alhamdulillah, sebelumnya perkenalkan dulu, aku Muhammad Zulfikar Al-Wafiki. Jadi alhamdulillah juga, pada waktu itu memang saya mendapatkan kesempatan ya untuk mengikuti program fast track di semester 6. Jadi program fast track ini teman-teman, program yang diadakan ya oleh Universitas Airlangga, khususnya Departemen Administrasi Publik, di mana kita dapat mengambil S1 dan S2 secara langsung. Nah, gimana detailnya? Kira-kira seperti ini. Jadi ketika kita menginjak di semester 6 itu ada seleksi ya, baik seleksi berkas maupun wawancara untuk siapa saja yang kemudian ingin mengikuti program fast track. Nah, setelah diseleksi, kemudian di semester 7 kita juga akan mengikuti perkuliahan semester 1 S2. Jadi ketika kita semester 7 untuk S1-nya, S1 Administrasi Publik, kita kuliah juga bareng kuliahnya di semester 1 S2 Kebijakan Publik. Begitupun di semester 8-nya S1 Administrasi Publik, kita kuliah sekaligus kuliah di semester 2 S2 Kebijakan Publik. Kemudian
kurang lebih ya waktunya 4,5 tahun itu sudah lulus S1 dan juga S2. Nah itu salah satu keunggulan dari program Fast Track ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lulus lebih cepat gitu kan. Kalau berbicara tentang motivasi, kalau Mazul sendiri ya, jadi Mazul berasal dari latar belakang pendidik ya, ibu dan ayah seorang guru. Jadi ya termotivasi untuk mengikuti jejak mereka untuk menjadi seorang pendidik. Ya mungkin itu yang bisa Mazul ceritakan ya teman-teman. Oke, jadi motivasinya tuh dari kedua orang tua ya Mas, yang merupakan Iya, sosok pendidik. Nah, aku tadi sempat dengar bahwasanya untuk fast track ini pada saat menjalankan mata kuliah di semester 7, tapi juga menjalankan semester 1 di S2. Itu apakah benar. sangat struggle banget atau gimana Mas? Oke, kalau diceritakan struggle pasti ya Vanessa ya. Karena waktu itu kebetulan Mazul juga di semester 7 S1 itu juga masih eh, masih mengikuti BEM dan waktu itu mendampingi Wakil Presiden BEM sebagai Wakil Presiden BEM sebagai Wapres di BEM Visip. Jadi harus memang benar-benar concern dalam manajemen waktu, membagi antara akademik ya dan juga organisasi. Ya jadi mungkin struggle-nya soal manajemen waktu ya. Eh, Belum lagi kemudian kita juga di semester 7 itu kan sudah mulai skripsi ya. Jadi ya itu sih struggle-nya soal membagi waktu aja. Oke, jadi meskipun ada struggle entah dari akademik dan organisasi, tapi Iya. Mas Zul ini tetap konsisten gitu ya dalam program fast track-nya itu. Oke, back to the topic guys. Masuk di pembahasan kita yaitu mengenai Hari Buruh nih Mas. Iya. Jadi yang kita ketahui itu kemarin ada perayaan May Day kan Mas ya di gedung DPR Jawa Timur itu sempat mahasiswa itu melakukan aksi perayaan Hari Buruh. Nah, dengan kegiatan seperti itu, baik dari poster, orasi, dan aksi tersebut, apakah Hari Buruh yang kita jalani pada bulan Mei kali Iya. ini itu masih relevan gitu Mas dengan kehidupan sekarang? Atau justru malah cuma sekedar perayaan yang hanya menjadi tradisi tahunan gitu? Oke, nah ini pertanyaan bagus ya. Eh, jadi teman-teman, ini saya mengutip dari yang disampaikan Najwa Shihab ya. Jangan salah teman-teman, bahwa selama kita digaji oleh orang lain, berarti kita selama itu juga adalah buruh. Nah itu, dan itu juga sudah tercantum ya di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi kalau misalkan selama teman-teman digaji, bahwa selama itu pula kita buruh. Jadi buruh itu bukan yang kemudian kita maknai hanya pekerja di pabrik seperti itu ya, ataupun kemudian yang mereka bekerja kasar. Jadi semua dari kita gitu ya, ya termasuk buruh selama kita digaji oleh orang lain ataupun instansi dan lain sebagainya. Nah kemudian apakah peringatan May Day itu masih relevan gitu kan? Tentu. Jadi peringatan May Day ini menjadi salah satu refleksi ya bagi kita semuanya, khususnya bagaimana kemudian kita mampu menyuarakan hak-hak kita. Kita mampu mengkoreksi apa yang masih menjadi tantangan, apa yang masih belum optimal dalam sistem ketenagakerjaan kita. Karena ini menyangkut hak daripada pekerja. Dan dengan adanya peringatan May Day itu, tentu ini menjadi sebuah hal yang sangat penting dalam mengingatkan pemerintah ya, dalam hal ini sebagai regulator, dalam hal ini sebagai fasilitator dari kegiatan atau penyelenggaraan sistem ketenagakerjaan itu sendiri, agar arah kebijakan ke depan tentang perlindungan dan pemenuhan hak buruh itu selalu berada pada realnya atau on the track seperti itu. Ya, jadi masih sangat relevan. Dan ingat, kita semua adalah buruh. Termasuk peneliti, termasuk akademisi, semuanya adalah buruh. Oke. Jadi tadi tuh sempat dimention sama Mas Zul bahwasanya kegiatan aksi ini merupakan refleksi di mana hal tersebut bisa memberikan atensi kita untuk pemerintah mengenai
pentingnya hak buruh dalam Iya. May Day ini. Tapi Mas, apakah hal tersebut itu memang benar-benar terjadi? Apakah perayaan May Day kemarin itu dapat atensi dari pemerintah, atau justru malah pemerintah ini ignore terhadap kegiatan aksi May Day ini? Oke, kalau kita berkaca ya dari peringatan May Day tahun 2025 ini, tentu kita harus melihatnya secara jernih ya. Kemarin di Jakarta, peringatan May Day juga dihadiri langsung oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Pun juga kita lingkupnya di Jawa Timur ya. Di Jawa Timur juga peringatan May Day dihadiri langsung oleh Ibu Gubernur, Ibu Kofifa Indar Parawansa. Eh, apakah kemudian ini suatu bentuk keberpihakan atau suatu bentuk atensi terhadap tuntutan buruh? Tentu dengan hadirnya mereka, para pengambil kebijakan ini bisa dibilang sebuah langkah awal yang cukup baik, seperti itu. Artinya mereka tidak ignore terhadap apa yang kemudian dituntutkan. Nah, yang paling penting dari peringatan ini adalah mengawal apa-apa yang sudah disepakati, termasuk tuntutan-tuntutan yang kemudian sudah disepakati oleh pemerintah dan lain sebagainya. Kita sebagai generasi muda ya, sebagai orang-orang yang peduli terhadap kebijakan atau policy, tentu harus mengawal proses ini. Mengawal agar tuntutan-tuntutan yang kemudian sudah disepakati bersama ini harus diimplementasikan atau direalisasikan dengan sebaik-baiknya, seperti itu. Poinnya di sana. Oke, jadi selain kita sebagai seorang generasi muda melakukan aksi untuk mendapatkan atensi dari pemerintah mengenai pentingnya hak buruh di perayaan May Day kemarin nih Mas, Iya. apakah ada aksi yang lebih terstruktur dan lebih konseptual untuk kita para generasi muda berperan dalam perayaan May Day ini? Oke. Jadi berbicara soal aksi ya, tentu ini bisa kita maknai secara luas teman-teman semuanya. Saya termasuk orang yang percaya bahwa aksi itu akan efektif ketika dilaksanakan di jalan, dan juga kalau sekarang kita berada di era digital juga masif dilaksanakan di dunia maya, di platform media sosial seperti itu. Artinya tidak ada kemudian aksi yang katakanlah salah satu aksi ini kurang apa ya, kurang ini ya, kurang relevan gitu ya, atau kurang bisa memenuhi tuntutan gitu. Enggak. Bagi saya yang juga pernah di BEM gitu kan, aksi-aksi massa di gedung DPR atau pemerintah itu juga bentuk penyuaraan suara yang menurut saya sangat penting, seperti itu. Tapi juga kita harus imbangi dengan aksi-aksi di media sosial dan lain sebagainya untuk agar tuntutan ini sampai kepada pemerintah. Nah, tentu sekali lagi bahwa poinnya adalah yang paling penting, jangan kemudian aksi itu hanya sebagai simbolis saja atau seremonial saja seperti itu. Bukan, tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kemudian aksi ini terus kita kawal, karena hakikatnya meaningful participation itu bukan pada kemudian kita aksi kemudian kita tinggal, bukan, tetapi bagaimana kita juga ikut mengawal apa yang kita suarakan, seperti itu. Jadi poinnya itu ya. Oke, jadi yang disampaikan oleh Mas Zul tadi merupakan argumen yang sangat edukatif bagi kita ya. Jadi dalam perayaan Hari Buruh ini, aksi kita sebagai generasi muda tuh bukan hanya sekedar turun di jalan, tapi itu melalui dua aspek, turun di jalan dan melalui platform media sosial. Karena kita sebagai generasi digital, otomatis semuanya itu akan efektif juga bila dilakukan dalam lingkup digital, seperti itu ya Mas ya. Dan salah satunya membuka ruang-ruang dialog seperti ini menjadi salah satu aksi, betul, secara tidak langsung ya, secara tidak kita sadari ini merupakan sebuah aksi juga untuk kemudian diskursus tentang perbaikan sistem ketenaga kerjaan itu terus bisa disuarakan. Oke, betul banget guys. Jadi
Kalau kita lihat dari perayaan Hari Buruh kemarin nih Mas, Iya. itu kan emang bener-bener kita itu menuntut keadilan bagi para buruh, bagi para Mm-mm. pekerja. Nah, dalam perayaan Hari Buruh kemarin tuh sebenarnya siapa sih Mas yang paling takut dengan momen ini atau paling dirugikan dalam perayaan Hari Buruh ini? Apakah negara, pengusaha, atau masyarakat sipil dan sebagainya? Oke, kalau pertanyaannya siapa yang paling dirugikan ya? Iya. Saya kira bahwa peringatan May Day itu adalah bukan kemudian mencari siapa yang paling dirugikan ya, tapi bagaimana kemudian kita mencari sebuah titik keseimbangan ya, untuk kemudian eh, agar sistem ketenaga kerjaan ini bisa lebih relevan, bisa lebih kemudian memberikan manfaat ya, baik bagi para pengusaha, pemerintah, ataupun bagi para buruh itu sendiri. Artinya sebenarnya kita mencari sebuah titik temu gitu loh, yang kemudian menjadikan sebuah sistem ini bisa bermanfaat bagi semuanya, bisa adil dan inklusif bagi semuanya. Seperti itu. Jadi saya rasa siapa yang paling dirugikan tidak ada yang paling dirugikan di sini ya. Karena dalam setiap aksi, dalam setiap demonstrasi kita itu berusaha untuk mencari titik temu. Kira-kira apa sih yang masih perlu diperbaiki, apa yang masih perlu dievaluasi dan bagaimana sih kemudian arah ke depannya. Jadi saling memberikan masukan dan lain sebagainya sehingga ya, goalsnya adalah sistem ketenaga kerjaan yang adil dan inklusif. Adil bagi pengusaha, adil bagi buruh, sehingga sistem ketenaga kerjaan kita secara sistematis, secara jangka panjang akan mampu untuk memenuhi hak-hak baik bagi buruh maupun pekerjanya. Jadi dalam suatu demonstrasi atau aksi kita tidak pernah kemudian mencari ya siapa yang dirugikan gitu. Oke, tapi Mas, kalau misalnya nih ya kita asumsikan bahwasanya instansi perusahaan atau Mm-mm. pengusaha khususnya tanda kutip perusahaan Mm-mm. informal atau pengusaha informal itu Iya. otomatis dengan kegiatan aksi seperti ini itu kan merupakan suatu bentuk kritisi dan evaluasi bagi mereka para pekerja pengusaha informal dan Mm-mm. instansi perusahaan informal yang menerapkan pelanggaran terhadap hak buruh. Nah, itu apakah bukan merupakan suatu ancaman bagi mereka seperti itu? Oke, kalau bisa Mazul sebut ini oknum ya, Iya. quote and quote. Oke, tentu bagi oknum para pengusaha yang kemudian tidak atau diuntungkan ya, diuntungkan secara kebijakan karena dalam tanda kutip mengeksploitasi buruh dan lain sebagainya dengan aksi ini tentu mereka akan terancam ya. Nah, eh, nah ini juga salah satu dampak positif dari adanya aksi May Day itu sendiri bahwa ini menjadi sebuah tekanan bagi para oknum-oknum ya, oknum-oknum pengusaha yang kemudian bisa kita katakan tidak memenuhi standar ya dalam pemberian hak-hak dan kewajiban bagi para buruh-buruh yang bekerja di mereka seperti itu. Iya, dan ini harus kita lawan ya, harus kita evaluasi bersama karena memang perlindungan dan pemenuhan hak buruh itu sangat urgent dan sangat penting bagi kesejahteraan mereka. Bagaimanapun bahwa pekerjaan itu adalah sumber utama untuk mencari penghidupan yang itu akan berdampak sangat banyak, baik itu pendidikan, kemudian kesejahteraan sosial dan lain sebagainya. Dan itu adalah sumbernya ketenaga kerjaan. Oke, jadi bisa kita garis bawahi bahwasanya pihak yang dirasa dirugikan atau perlu takut dengan adanya perayaan May Day itu beberapa oknum yang memang menerapkan ketidakstandaran dalam hak buruh mereka ya Mas. Iya, betul Oke. betul. Nah, itu tuh juga berhubungan dengan salah satu isu yang sempat kita dengar nih Mas, yaitu mengenai isu penahanan ijazah. Nah, sempat aku kemarin baca salah satu artikel dari Mas Zul sendiri yang berjudul Penahanan Ijazah, Kekosongan Kebijakan yang Terus Berlanjut gitu Iya. Mas. Jadi bisa dijelasin nggak Mas, maksudnya intisari dari
artikel Mas Zul ini tuh apa? Oke, terima kasih sudah membaca sebelumnya. Jadi memang artikel saya di Kompas ya waktu itu saya menuliskan bahwa penahanan ijazah ini adalah implikasi dari kekosongan kebijakan yang terus berlanjut, atau kalau istilahnya policy vacuum ya. Jadi gimana sih kekosongan kebijakan itu? Jadi teman-teman, undang-undang ketenagakerjaan kita ya dan peraturan turunannya sampai hari ini masih belum menyentuh secara eksplisit dan juga komprehensif terkait dengan regulasi penahanan dokumen pribadi ya. Ya, jadi bukan hanya ijazah ya, entah itu KTP, SIM, paspor dan lain sebagainya. Dan percayalah bahwa sebenarnya kebetulan saja kemarin itu viral. Ya, terlepas siapa yang memviralkan, kita bukan berbicara pada kapasitas itu ya. Tetapi praktek penahanan ijazah ini memang sudah lazim dilakukan dan terjadi di banyak tempat, nggak hanya di Surabaya seperti itu. Dan ini menjadi kegelisahan saya waktu itu bahwa kita harus kemudian segera mengisi kekosongan kebijakan ini dengan regulasi yang eksplisit dan juga komprehensif mengatur terkait dengan penahanan ijazah atau dokumen pribadi dari pekerja yang dilakukan oleh perusahaan. Itu tentu menyalahi hak-hak dasar ya, menyalahi hak-hak dasar manusia seperti itu, sehingga pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Ketenagakerjaan harus segera mengevaluasi dan mengisi kekosongan kebijakan tersebut. Oke, yang sempat dimention tadi mengenai bahwasanya ijazah itu merupakan dokumen pribadi yang bersifat penting ya Mas ya, karena ijazah sendiri itu berisikan track record mengenai akademik kita, di mana ijazah itu juga nanti berguna bagi perjalanan karir kita ke depannya. Tapi apabila terjadi pelanggaran hak buruh sedemikian rupa, maka otomatis itu masuk dalam suatu kejahatan atau pelanggaran struktural gitu ya Mas ya. Iya, betul sekali. Nah, mengenai yang sempat di-mention tadi juga yaitu policy vacuum ya Mas ya. Boleh dijelasin nggak mengenai kekosongan kebijakan ini? Apakah di Indonesia sendiri ini memang belum ada kebijakan mengikat mengenai pelanggaran hak buruh khususnya di sektor kerja informal, karena yang kita tahu bahwasanya kebijakan pemerintah itu lebih fokusnya pada pekerja formal. Jadi untuk pekerja informal sendiri itu masih belum memiliki regulasi yang kuat mengenai hak-hak mereka. Oke, nah ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi memang selama ini dalam sektor informal ya, yang dalam hal ini sering kali luput dari kacamata pemerintah dalam sistem ketenagakerjaan kita, khususnya fenomena-fenomena baru seperti gigs ekonomi. Nah, kita sering bahwa kemudian belum ada kebijakan yang meregulasi terkait hal-hal tersebut. Nah, ini yang kemudian masih menjadi pekerjaan rumah ya bagi kita. Bagaimana kemudian pemerintah juga harus menyiapkan sebuah sistem untuk mengatur terkait dengan pekerja-pekerja informal ini. Karena yang pertama tentu para pekerja informal itu juga memiliki hak ya, haknya terkait dengan perlindungan baik itu perlindungan sosialnya maupun perlindungan secara ekonomi. Kemudian yang kedua adalah bahwa para pekerja informal ini malah mereka kelompok yang cenderung rentan seperti itu. Jadi policy vacuum sendiri itu adalah bagaimana kemudian kebijakan publik itu terjadi kekosongan yang dimana itu belum mampu merespon dinamika atau kondisi sosial yang terus berjalan secara dinamis. Let's say kita bicara tentang misalkan AI ataupun let's say kita bicara tentang pekerjaan yang di abad
2021 ini baru muncul seperti misalkan Gojek atau driver online dan lain sebagainya. Nah, belum ada kemudian regulasi yang mengatur para pekerja informal ini, sehingga respon kebijakan terhadap para pekerja informal ini cenderung belum dilakukan secara sistematis dan struktural. Artinya hanya segmen per segmen seperti itu atau parsial lah. Nah, ini yang kemudian kita harapkan bahwa pemerintah harus segera merespon terhadap para pekerja informal ini, para pelaku gigs ekonomi dan lain sebagainya, untuk kemudian harus segera ada payung hukum yang juga memberikan perlindungan dan pemenuhan hak mereka. Oke, jadi kalau misalnya nih Mas, praktik penahanan ijazah ini tuh masih berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya. Sedangkan kita sendiri sebagai mahasiswa, apabila nantinya kita lulus dari pendidikan dan kita mendapat ijazah, lantas praktik ini terus berlanjut, apakah pendidikan ini tuh masih dipercayai sebagai tiket buat kehidupan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, sedangkan praktik ini tuh masih terus berlanjut, dan kita ketahui bahwasanya ijazah itu merupakan bukti nyata bahwasanya tiket pendidikan itu harus digunakan untuk mencari kehidupan yang lebih layak. Oke, tentu pertama kita harus tetap percaya bahwa pendidikan adalah salah satu jalan untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak ya, termasuk dalam sektor pendidikan, whatever, whenever itu ya, apapun itu. Nah, yang harus kita perbaiki adalah bukan kemudian kita pesimis terhadap apakah kemudian pendidikan ini masih menjadi hal yang utama dalam dalam mencari pekerjaan sementara banyak praktek penahanan ijazah, bukan. Tapi yang harus kita perbaiki adalah bagaimana kemudian secara sistematis ya, secara sistem regulasi yang ada sekarang itu mampu untuk mengatasi atau paling tidak adalah secara tegas memberikan sanksi terhadap para oknum pengusaha yang menahan ijazah dari pekerjanya, seperti itu. Jadi ke depan atau arah kebijakannya adalah bagaimana kemudian pemerintah mampu secara tegas ya meregulasi, dan yang paling penting adalah kapasitas kebijakan dari sistem ketenagakerjaan itu harus berjalan. Kalau saya mengutip dari Wu, Holed, dan Rames dalam policy capacity gitu ya, ada 3 kapasitas, baik itu di tingkat individu, di tingkat organisasi maupun sistem. Nah, ini yang kemudian harus secara aktif ya, pemerintah mampu memaksimalkan itu sehingga kebijakan yang ada, let's say Jawa Timur itu sudah memiliki perda tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan gitu ya, yang kemudian mengatur terkait dengan penahanan ijazah. Nah, ini harus ditingkatkan kapasitas kebijakannya, bagaimana kemudian sanksi administrasi harus diterapkan dan lain sebagainya. Ya, itu yang kita harapkan arah kebijakan ke depan. Oke, berarti kalau dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan itu masih sangat relevan, dan kita harus percaya bahwasanya pendidikan itu masih menjadi salah satu jalan untuk kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Nah, yang perlu dievaluasi ini tuh penerapan sistem kebijakannya dan teknis kebijakan tersebut Ya, yang harus ditingkatkan kapasitasnya. Betul. Nah, Mas Zul sendiri ini sebagai pengamat dan peneliti, kiranya dari penerapan kebijakan di Indonesia atau di Jawa Timur ini mengenai penahanan ijazah atau penahanan dokumen dan whatever yang lainnya mengenai ketenagakerjaan, kiranya apa sih Mas yang perlu dievaluasi dari penerapan kebijakan tersebut? Oke. Pertama tentu adalah bagaimana pelaksanaan dari peraturan yang sudah ada ya, baik Perda, Pergub, dan lain sebagainya, yang sebenarnya secara regulasi telah mengatur penahanan ijazah. Jadi perlu peningkatan kapasitas kebijakan.
kemarin salah satu inisiatif dari gubernur kita, Ibu Khofifah Indar Parawansa di Jawa Timur, melakukan inisiatif penerbitan ijazah ulang ya bagi kemudian para korban quote and quote penahanan ijazah yang ijazahnya ditahan oleh oknum perusahaan. Nah, saya kira itu inisiatif yang bagus ya seperti itu. Kenapa? Karena memang ketika kita menunggu ya dalam proses penyelidikan dan lain sebagainya tentu memakan waktu. Sementara eh, si korban yang ijazahnya ditahan ini dia juga harus mencari kerja dan harus memiliki dokumen seperti itu, seperti ijazah. Maka ini salah satu juga inisiatif yang kemudian sangat bagus ya saya kira. Tetapi kemudian ke depan adalah yang perlu dikuatkan adalah kapasitas dari kebijakan itu sendiri. Bagaimana secara sistem kebijakan penahanan ijazah ya terhadap para buruh ini harus ditegakkan secara sistem, baik itu melalui sanksi administratif, terutama kaitannya dengan monitoring dan evaluasi para pelaku-pelaku usaha. Jadi itu poinnya. Oke, berbicara soal respon selesai seperti yang dijelaskan oleh Mas Zul tadi juga mengenai inisiatif Gubernur kita, Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa. Saya juga sempat baca bahwasanya beliau itu mengeluarkan edaran surat resmi mengenai pelarangan pencantuman syarat usia dalam lowongan pekerjaan. Nah, apakah hal tersebut, Mas, merupakan salah satu langkah kecil yang bisa dilakukan untuk mengurangi diskriminasi tenaga kerja? Iya, baik. Saya juga baca terkait dengan surat edaran ya yang baru saja ditandatangani oleh Ibu Gubernur. Jadi yang mana mewajibkan seluruh perusahaan di Jawa Timur seperti itu memiliki syarat usia pekerja. Tentu bagi saya ini salah satu inisiatif yang sangat baik seperti itu dan inisiatif ini tentu merupakan suatu langkah progresif ya, khususnya dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak anak. Karena kita tahu bahwa ya kalau bicara data memang saya kurang tahu datanya seberapa, tapi kasus pekerja anak itu sangat banyak ya. Kalau di sini secara makro seperti itu laporan dari Organisasi Perburuan Internasional atau ILO dan UNICEF bahwa pekerja anak secara global itu mencapai 160 juta di awal tahun 2020 pada saat itu. Dan tentu ini angka yang sangat tinggi ya. Jadi bagaimanapun kemudian surat edaran tersebut atau respons kebijakan tersebut sangat baik. Menurut saya ya inisiatif yang sangat baik untuk kemudian menciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan adil. Inklusif artinya dia terbuka untuk semuanya, tetapi adil. Adil artinya kita kemudian harus melihat para anak-anak ini bukan merupakan tenaga kerja, tetapi kita juga harus melindungi hak-hak mereka sebagai seorang anak gitu. Yang kemudian menjadi rekomendasi adalah bagaimana kemudian dengan surat edaran ini bisa terus dikawal, lagi-lagi dikawal dan bisa menjadi salah satu respon kebijakan yang ya nanti kita harapannya bisa menjadi pionir ya atau bisa direplikasi di daerah-daerah lain. Jadi sebenarnya tuh kita yang ada di daerah Jawa Timur itu sebenarnya inisiatif-inisiatif dari pemerintah Jawa Timur terhadap pelanggaran kasus buruh itu sudah sangat tinggi ya Mas ya inisiatifnya. Contohnya tadi juga mengenai respon kebijakan, mulai dari penahanan ijazah sampai dengan larangan pencantuman usia. Namun bagaimana kita terus mengawal polisi tadi
bahwasanya nantinya biar berjalan secara efektif dan inklusif bagi kita rakyat Jawa Timur. Iya, poinnya adalah ke depan harus secara sistem ya. Kapasitas kebijakan dari sistem ketenagakerjaan yang ada itu harus responsif dan harus efektif, baik dari sanksi administratif maupun dari segi pemenuhan dan perlindungan hak para pekerja. Oke, baik. Jadi itu tadi sekilas mengenai isu penahanan ijazah yang merupakan salah satu pelanggaran hak buruh yang dilakukan di Indonesia, khususnya di Jawa Timur juga. Nah, berbicara soal pelanggaran hak buruh nih Mas, ada lagi yang menjadi atensi bagi aku itu yaitu merupakan industri fast fashion. Ya, menarik. Ya, yang kita ketahui kan industri fast fashion tuh sekarang lagi booming dan lagi menjadi pembicaraan yang hangat di kalangan kita. Nah, yang sempat aku baca itu ada bahwasanya di suatu industri fast fashion di Bangladesh itu merupakan supplier kain dari beberapa industri fast fashion, kita sebut misal H&M dan lain sebagainya itu. Iya. Mereka itu menghiraukan hak buruh mereka, yang mana praktiknya itu mereka menghiraukan kondisi gedung perusahaan mereka itu yang sebenarnya nggak layak buat dipakai. Nah, tapi mereka tuh menghiraukan hal tersebut hingga pada suatu saat itu terjadi musibah keruntuhan gedung tersebut dan memakan korban jiwa sekitar 1.318 orang. Nah, menurutku sendiri itu merupakan suatu pelanggaran terhadap hak buruh yang bisa kita katakan cukup besar dan cukup signifikan untuk konteks pelanggaran hak buruh. Menurut Mas Zul sendiri terhadap isu ini tuh gimana sih Mas tanggapannya? Kok bisa dari si instansi perusahaan tersebut itu membiarkan tragedi tersebut terjadi dan malah mengorbankan nyawa dari pekerja mereka? Oke, itu tadi studi case-nya di Bangladesh ya? Ya, di Bangladesh. Oke, fast fashion. Nah, fast fashion. ini juga menjadi salah satu isu kontemporer yang saya kira teman-teman semuanya ya harus aware ya terhadap isu ini. Karena ini juga sangat dekat dengan kita, seperti itu. Nah, fast fashion kan apa ya, mode pakaian yang terus berganti gitu kan. Dan menuntut para pemilik-pemilik merek pakaian itu mengeluarkan model yang terus berganti setiap tahun atau bahkan setiap bulan ya mungkin ya, setiap bulan setiap ya, minggu setiap juga. minggu bahkan. Oke. Nah, kalau saya membacanya ya secara holistik, tentu fast fashion ini akan berdampak pada dua hal. Pertama tadi sudah di-mention terkait dengan sistem ketenagakerjaan ya. Kita tahu industri-industri yang kemudian memproduksi fast fashion ini mereka tentu akan berupaya untuk memangkas ongkos produksi sebesar-besarnya. Dalam artian supaya mendapatkan keuntungan yang lebih besar gitu ya, margin keuntungannya. Sehingga banyak dari para industri ini memindahkan pabriknya di negara-negara berkembang atau negara-negara dunia ketiga lah kalau istilahnya mereka. Termasuk tadi yang disebutkan di Bangladesh, kemudian di India atau di Vietnam, di Indonesia bahkan. Nah, bagaimana kemudian kita melihat fenomena ini? Jadi teman-teman, karena memang masifnya permintaan akan pakaian ya, produk pakaian yang tiap minggunya modelnya terus berganti dan lain sebagainya, kita harus melihat ini dari dua aspek. Yang pertama adalah bagaimana kemudian teman-teman pernah nggak merefleksikan atau berpikir siapa yang memproduksi ini gitu kan ya, secepat itu kan model pakaian berganti, siapa yang memproduksi itu? Yang pertama itu. Nah, yang perlu teman-teman ketahui adalah di balik produksi fast fashion yang begitu masif, di sana ternyata tadi yang diceritakan ada pelanggaran terhadap
hak buruh ya. Bahkan ada yang gedungnya Berupa uh, uh, ketidaklayakan ketidaklayakan gedung sehingga rubuh. ya. Nah, tentu ini juga menjadi perhatian serius bagi pemerintah ya, bagi kita juga harus aware terhadap ini. Bagi pemerintah, bagaimana kemudian regulasi yang ada harus ditingkatkan ya, baik dari sistem penggajian terhadap buruh, sistem remunerasi tenaga kerjaan, kemudian syarat usia tadi, itu juga harus menjadi catatan. Nah, kemudian yang kedua adalah dari sisi lingkungan. Nah, ini yang kemudian sering luput dari pandangan kita, bahwa masifnya industri fast fashion itu malah sangat berbahaya dampaknya bagi lingkungan. Apalagi kemudian kalau aku elaborasi ya dengan fenomena, kalau Vanessa tahu, thrifting Iya, benar. dan lain sebagainya, baju bekas Iya, benar. yang kemudian kita impor dari negara-negara maju ya, let's say Amerika, kemudian UK dan lain sebagainya. Kita impor di Indonesia, kemudian kalau misalkan pakaiannya itu layak pakai ya. Kan dalam beberapa kasus kita sering melihat ya di TV atau di media sosial, pakaiannya sudah nggak layak pakai gitu. Pakaiannya sudah kemudian dalam quote and quote sudah menjadi sampah. Nah, yang paling membahayakan adalah dampak lingkungan. Bahwa banyak kemudian dari produk-produk fast fashion ini dia bahannya polyester. Yang mana polyester itu sangat sulit teruraikan oleh alam. Ya, pencemaran dan lain sebagainya. Nah, termasuk tadi juga saya lupa mention, tentu industri-industri fast fashion yang kemudian dipindahkan ke negara-negara berkembang gitu ya, let's say Bangladesh, India, Indonesia dan Vietnam, tentu juga akan punya dampaknya terhadap pencemaran lingkungan. Kalau coba nanti Vanessa lihat ya di video dokumenter atau apa terkait fast fashion. Dalam sekali produksi itu berapa polutan yang dihasilkan, baik polutan pembakaran maupun polutan hasil dari pewarnaan pakaian tadi, polyester itu tadi, ya. Dan itu mencemari lingkungan kita. Nah, tentu hal ini menjadi perhatian serius ya bagi kita generasi muda untuk aware terhadap isu ini, khususnya menyuarakan bahwa harus ada regulasi yang secara tegas, regulasi yang secara sistematis melindungi pertama hak-hak buruh tadi, yang kedua adalah lingkungan. Jadi yang bisa di-highlight tuh mengenai hak buruh dan lingkungan. Nah, kalau menurutku sendiri tuh Mas, sebenarnya kita itu sebagai konsumen itu juga berperan dan turut andil dalam eksploitasi buruh tersebut. Karena semakin kita banyak buat sering belanja di industri fast fashion, otomatis kita sebagai konsumen juga tingkat konsumsinya tuh meningkat, dan hal tersebut juga membuat produksi kain di fast fashion tadi juga meningkat. Betul. Dan eksploitasi buruh tersebut itu teman-teman juga akan semakin meningkat, seperti itu ya Mas ya? Iya, tepat sekali. Oke. Kemudian Mas sebagai peneliti dan sebagai pengamat serta sebagai akademisi juga, apabila nantinya Mas diberi kesempatan untuk menjadi seorang analis kebijakan di sektor pemerintahan, kiranya apa sih Mas strategi khusus yang harusnya diterapkan dalam pembentukan kebijakan yang memberikan impact terhadap masyarakat luas? Oke. Nah, teman-teman di sini sebagai pengamat kebijakan gitu ya, para generasi muda yang aware terhadap public policy, tentu yang pertama gitu ya, sebagai scholar public policy, teman-teman harus memiliki kepekaan sosial ya, kepekaan sosial dalam merespon isu-isu yang sedang berkembang. Bagaimana kemudian kita melakukan sebuah analisis terhadap suatu kondisi sehingga outputnya adalah policy recommendation atau rekomendasi kebijakan yang
mengisi ruang-ruang kosong tersebut. Oke, let's say kita berbicara tentang sistem ketenagakerjaan ya. Nah, bagaimana kemudian sistem ketenagakerjaan yang mampu secara inklusif dan adil, baik adil bagi pengusaha maupun adil bagi para buruh diciptakan. Nah, misalkan kita harus menganalisis bahwa gimana sih sistem pekerjaan itu bekerja gitu kan. Orang bekerja itu kan ketika dia prakerja atau sebelum dia bekerja, bagaimana kemudian kita menciptakan sebuah sistem supaya sumber daya ini bisa optimal ketika dia bekerja, misalkan melalui upskilling dan reskilling gitu kan. Kemudian yang kedua ketika dia bekerja atau saat dia bekerja, bagaimana kemudian kita menciptakan sistem ketenagakerjaan yang baik, perlindungannya, sistem perlindungan sosial, kemudian jaminan sosial, dan yang ketiga adalah ketika pasca bekerja atau setelah bekerja, bagaimana jaminan pensiunnya dan lain sebagainya ketika dia sudah tidak bekerja. Nah, ini salah satu contoh ya, bagaimana kemudian kita sebagai scholar public policy atau administrasi publik itu mengcapture sebuah fenomena. Jadi secara komprehensif sehingga kebijakan atau arah kebijakan yang kita ciptakan itu mampu memberikan impact ya. Impact baik bagi pelaku kebijakan ataupun bagi orang-orang yang terdampak dari kebijakan itu sendiri. Oke. Jadi seperti pembahasan kita tadi mulai dari May Day atau Hari Buruh, terus juga mengenai beberapa pelanggaran yang dilakukan terhadap hak buruh, mulai dari penahanan ijazah, terus eksploitasi pekerja di industri fast fashion, hingga tanggapan Mazul sebagai seorang akademisi dan pengamat terhadap isu-isu kebijakan dan evaluasi kebijakan yang perlu dilakukan untuk perubahan kebijakan yang lebih baik nantinya. Nah, sebelum masuk ke penutupan, sedikit merangkum yang dijelaskan oleh Mazul tadi terkait May Day atau Hari Buruh, yaitu khususnya refleksi Hari Buruh terhadap arah kebijakan perlindungan hak pekerja warga muda. Sebenarnya perayaan May Day ini atau Hari Buruh itu masih relevan dilakukan, dan kita sebagai generasi muda melakukan aksi itu bukan hanya saat kita turun jalan, tapi juga melalui platform media sosial, karena yang kita ketahui bahwasanya kita merupakan generasi digital. Jadi bentuk aksi itu bisa dilakukan dengan dua jalan, yaitu turun di jalan untuk menyuarakan hak-hak buruh yang telah lama mereka pendam dan belum mereka ungkapkan terhadap pemerintah. Setelah itu yang kedua melalui platform media sosial. Terus kemudian juga mengenai pelanggaran hak buruh, baik penahanan ijazah hingga eksploitasi pekerja, itu kita sebagai generasi muda, terutama kita sebagai mahasiswa juga harus aware terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap hak-hak buruh tersebut. Jadi entah dalam berbagai apapun aksi kita, dari turun ke jalan hingga menyuarakan argumen kita melalui media sosial seperti yang kita lakukan hari ini, yaitu mengenai podcast policy podcast mengenai Hari Buruh, itu juga merupakan salah satu bentuk atensi kita terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap buruh. Sebelum aku tutup, aku ucapkan terima kasih pada Mazul yang hari ini telah menyempatkan waktunya hadir di Policy Podcast pada hari ini. Sama-sama, terima kasih dan telah diundang. segala informasi yang disampaikan tadi tentunya sangat mengedukasi kita. Dan buat teman-teman warga muda, jangan lupa saksikan podcast kita selanjutnya. Sebelum aku tutup, aku mau ada pantun dulu. Oh iya, boleh. Oke. Ke pasar beli nasi. Cakep. Sampai jumpa dan terima kasih. Iya.